Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Naila Aramizkia dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dari 5 sastrawan yang ada di Indonesia. Langsung saja kita masuk ke sastrawan pertama, yaitu Ayu Utami. Ayu Utami adalah seorang penulis dan jurnalis di Indonesia yang terkenal dengan karyanya di bidang sastra, khususnya novel dan puisi. Nah, ia ini lahir pada 21 November 1968 di Bogor, Indonesia. Ayu Utami adalah salah satu pengarang di Indonesia yang paling menonjol sejak era reformasi. Karya-karyanya seringkali menyentuh tema-tema feminisme, politik, seksualitas, dan kebebasan individu yang seringkali tabu dibicarakan di Indonesia. Ayu mulai dikenal luas lewat novelnya yang berjudul Saman pada tahun 1998 yang menjadi tokoh penting dalam sastra Indonesia modern. Novel ini mengeksplorasi tema-tema seperti politik, agama, dan seksualitas yang seringkali dianggap kontroversial pada masa itu. Nah, Saman ini memenangkan sayembara mengarang roman Dewan Kesenian Jakarta dan menjadi salah satu karya yang paling penting di Indonesia pasca era reformasi. Nah, karya ini diikuti oleh novel yang berjudul Larung pada tahun 2001 yang juga mendapatkan pujian kritis pada masa itu. Sebelum terjun ke dunia sastra, Ayu Utami adalah seorang jurnalis yang dimana dia terlibat aktif dalam pergerakan pers mahasiswa di Universitas Indonesia, dan kemudian dia juga bekerja sebagai wartawan di beberapa media termasuk majalah Forum Keadilan dan Jakarta. Selain menjadi penulis, ia juga dikenal sebagai salah satu pendiri Aliansi Jurnalis Independen atau AJI yang dimana ini merupakan sebuah organisasi jurnalis yang memperjuangkan kebebasan pers di Indonesia. Ayu ini dikenal karena gaya penulisannya yang berani dan eksploratif, serta seringkali mengangkat tema-tema yang tidak lazim dibahas dalam masyarakat Indonesia, terutama tentang peran perempuan dalam masyarakat. Nah, dia ini adalah salah satu pelopor generasi penulis Indonesia yang memperjuangkan kebebasan ekspresi dan mendobrak norma-norma sosial yang kaku. Selain Saman dan Larung, Ayu Utami juga menulis beberapa karya lain seperti Bilangan Fu pada tahun 2008 dan Manjali dan Cakrabiwa pada tahun 2010 dan Cerita Cinta Enrico pada tahun 2012. Selanjutnya kita masuk ke sastrawan yang kedua, yaitu Budi Dharma. Budi Dharma ini adalah seorang sastrawan, akademisi, dan penulis Indonesia yang terkenal dengan karya-karyanya di bidang cerita pendek, novel, dan esai. Ia lahir pada 25 April tahun 1937 di Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Budi Dharma ini dikenal sebagai salah satu penulis besar Indonesia yang karyanya seringkali membahas sisi psikologis manusia, keterasingan, serta kehidupan individu dalam konteks sosial. Ia menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada atau UGM dan kemudian melanjutkan studi S2 dan S3 di Indiana University, Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan studinya, Budi Dharma ini aktif sebagai dosen di Universitas Negeri Surabaya atau UNESA dan Universitas Indonesia. Selain mengajar, ia juga banyak menulis karya sastra yang sangat dihargai di dunia sastra Indonesia. Karya-karya Budi Dharma dikenal dengan gaya yang unik dan seringkali membawa pembaca ke dalam refleksi mendalam tentang kehidupan, kejiwaan, dan sifat manusia. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Orang-Orang Bloomington pada tahun 1980 yang merupakan sebuah kumpulan cerita pendek yang mengambil latar di Bloomington, Amerika Serikat, yang dimana ini merupakan tempat ia menempuh studi. Karya ini dianggap sebagai salah satu karya yang paling penting dalam sastra Indonesia modern. Selain itu, novelnya yang berjudul Olenka pada tahun 1983 juga mendapat banyak pujian dan dianggap sebagai karya sastra yang sangat penting di Indonesia. Budi Dharma juga menerima berbagai penghargaan sastra, yang diantaranya adalah Hadiah Sastra ASEAN dan Penghargaan Sastra Nasional. Selain fiksi, ia juga menulis berbagai esai dan kritik sastra yang berpengaruh, memperkaya wacana sastra di Indonesia. Budi Dharma meninggal pada tanggal 21 Agustus 2021 di Surabaya. Sastrawan ketiga ada Faiza Marzuki. Seorang sastrawan dan aktivis budaya asal Indonesia, lahir pada 25 Januari tahun 1970.
Ia dikenal sebagai penulis, sutradara, dan penggerak dalam dunia teater Indonesia dengan fokus pada isu-isu sosial dan kesetaraan gender. Faiza menyelesaikan pendidikan di Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan mulai aktif dalam dunia teater pada awal 1990-an. Karyanya yang paling dikenal ini adalah adaptasi dan terjemahan berbagai karya sastra asing dalam bahasa Indonesia. Salah satu karyanya yang terkenal adalah adaptasi A Doll's House karya Henrik Ibsen menjadi Rumah Boneka yang ditayangkan pada tahun 2011. Karya ini menjadi sorotan karena karyanya ini menggambarkan perjuangan perempuan dalam menghadapi ketidakadilan dan norma-norma sosial yang mengekang. Sebagai aktivis, Faiza mendorong pemberdayaan perempuan dan menggunakan teater sebagai sarana untuk membahas isu-isu sosial yang relevan seperti kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi manusia. Ia juga aktif dalam berbagai komunitas teater dan seni, mendukung perkembangan seniman muda dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya isu-isu gender. Faiza Marzuki ini wafat pada tanggal 10 September tahun 2023. Kita masuk ke sastrawan yang keempat, ada Muhammad Balfas. Muhammad Balfas adalah seorang penulis, jurnalis, dan editor Indonesia yang dikenal sebagai salah satu sastrawan paling penting pada masa perkembangan sastra Indonesia modern pasca kemerdekaan. Ia lahir pada tanggal 25 Agustus 1922 di Jakarta dan meninggal pada 5 Mei 1975. Balfas dikenal karena karya-karyanya yang realistis dan seringkali menggambarkan kehidupan masyarakat kelas bawah di kota-kota besar seperti Jakarta. Pada masa mudanya, Muhammad Balfas ini aktif dalam dunia jurnalisme, bekerja sebagai wartawan dan editor di berbagai surat kabar dan majalah seperti majalah Kisah yang dipimpin oleh H.B. Jasin. Keterlibatannya dalam dunia jurnalistik memberinya wawasan luas tentang kondisi sosial politik di Indonesia yang kemudian tercermin dalam karya-karya sastranya. Balfas dikenal dengan cerpen-cerpennya yang kuat secara tematik dan eksploratif dalam penggambaran kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Cerpen Lagu Perang pada tahun 1956 adalah salah satu karya terkenalnya yang mencerminkan gaya realisme sosial yang seringkali digunakan Balfas dalam menggambarkan konflik-konflik yang dialami oleh individu-individu dalam masyarakat. Selain cerpen, ia juga menulis novel seperti Si Gomar dan beberapa naskah drama. Muhammad Balfas dianggap sebagai penulis yang mampu mengangkat tema-tema sosial dengan cara yang sederhana namun penuh makna. Jadi karakter-karakter dalam ceritanya ini itu seringkali berasal dari golongan masyarakat marginal yang menghadapi berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik. Karya-karyanya memberikan pandangan kritis terhadap keadaan masyarakat Indonesia pada saat itu, terutama tentang ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi. Nah, selain sebagai penulis, Muhammad Balfas ini juga memiliki peran penting dalam penggambaran sastra Indonesia melalui aktivitasnya sebagai editor dan kritikus sastra. Kita masuk ke sastrawan yang kelima atau yang terakhir, yang mana adalah Ahmadun Yosi Herfanda. Ahmadun Yosi Herfanda adalah seorang sastrawan, penyair, dan jurnalis di Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Januari 1958 di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Ia dikenal luas karena karya-karyanya di bidang puisi, cerpen, dan esai. Nah, sebagai salah satu penulis produktif, Ahmadun ini banyak berkontribusi dalam perkembangan sastra Indonesia modern, terutama dalam puisi kontemporer. Nah, jadi sejak muda Ahmadun ini sudah mulai menulis dan karyanya ini sering dimuat di surat kabar nasional seperti Kompas, Horizon, dan Media Indonesia. Ia juga pernah menjadi redaktur sastra di Harian Republika yang semakin memperkuat posisinya dalam dunia sastra. Nah, dalam puisi-puisinya, Ahmadun ini seringkali mengeksplorasi tema kehidupan, keagamaan, dan isu sosial. Nah, beberapa kumpulan puisinya yang terkenal adalah Meditasi pada tahun 1982, Fragmen-Fragmen Kekalahan pada tahun 1994, dan Dari Negeri Poci pada tahun 1994. Nah, puisi-puisinya ini cenderung reflektif dan menyentuh hubungan manusia dengan Tuhan serta alam.
Nah, ia juga mengangkat isu-isu kemanusiaan dan keadilan sosial. Selain puisi, Ahmadun juga menulis cerpen yang menarik, seringkali menggali konflik batin dan pengalaman spiritual. Ia juga aktif menulis esai yang membahas perkembangan sastra Indonesia dan peran sastra dalam masyarakat. Nah, Ahmadun Yosi Herfanda telah menerima berbagai penghargaan, termasuk salah satunya itu adalah penghargaan sastra lontar, dan karyanya ini seringkali menjadi rujukan dalam diskusi sastra kontemporer di Indonesia. Nah, ia berhasil menggabungkan spiritualitas dengan masalah sosial dalam karyanya, menciptakan puisi yang indah sekaligus bermakna. Hingga kini Ahmadun terus berkarya dan menjadi inspirasi bagi generasi muda di dunia sastra. Nah, terutama dalam puisi kontemporer yang kaya perenungan dan filosofi hidup. Nah, baiklah, sekian itu adalah 5 sastrawan Indonesia yang saya bahas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.